Oke, selamat siang Bu Eni. Selamat siang, Nen. Kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat ya. Besok Insyaallah. ya, besok mau supervisi. Sebelumnya kita ada pra observasi. Saya akan menanyakan satu, apa sih tujuan pembelajaran yang besok akan kita supervisi? Baik, untuk tujuan pembelajaran besok, saya memakai bab 5 dengan data. Di situ yang paling saya tekankan tujuannya adalah untuk menyajikan dan mengolah data dalam bentuk diagram. Kemudian tidak hanya menyajikan, tapi mereka bisa menafsirkan data tersebut. Kalau menurut Ibu, data seperti apa yang akan Ibu akan sajikan dalam pembelajaran? Data yang saya tampilkan mengenai data 60 siswa yang mengikuti SKP. Di situ sudah tertera tabelnya, ada jumlah. Nanti mereka si anak kita bersama-sama kolaborasi menjelaskan tentang besar sudutnya, kemudian presentasinya, sehingga mereka bisa bisa menggambarkan dia. Area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa? Jadi areanya si anak ini terutama yang paling penting itu adalah mereka bisa menentukan atau mengolah atau bisa jadi menafsirkan diagram lingkaran tersebut, sehingga sudah ada tertera misalnya derajatnya atau persennya, si anak bisa menentukan berapa banyak siswa yang mengikuti itu akan mempengaruhi apa itu? Mempengaruhi si anak ini bisa lebih kritis dan kreatif dalam pelaksanaannya nanti. Kemudian mereka juga nanti bisa berpikir lebih mendalam lagi. Area pengembang yang hendak dicapai dalam pembelajaran basic itu apa? Area pengembangan yang hendak dicapai itu saya berharap siswa itu mampu mengolah dan menafsirkan diagram lingkaran tersebut, sehingga mereka bisa mampu menentukan berapa banyak siswa yang paling sepak bola, voli atau basket dan lain sebagainya. Jadi dari situ nanti anak mengaplikasikan dari data baru membuatkan diagram gitu ya. Oke, terus dari area pengembangan terus masuk ke strategi yang dipersiapkan itu seperti apa? Strategi saya yang harus dipersiapkan itu yang pertama itu PowerPoint. PowerPoint di situ kita menjelaskan bahwa tujuannya apa. Kemudian di situ juga pengertian dari diagram lingkaran tersebut. Lalu ditampilkan juga contoh-contoh soal yang ada. Kemudian ada satu lagi yaitu papan diagram lingkaran. Nah, saya membuat papan diagram ini agar anak yang memang nggak bisa diam, artinya dia aktif gitu ya, psikomotorik seperti itu. Jadi dia bisa mempraktekkan langsung dari papan diagram yang saya bawa. Jadi mereka bisa buat diagram batang gimana nih, atau diagram lingkaran bagaimana, dan saya nanti ada persiapan papannya itu untuk besok. Nanti saya minta si anak untuk belajar nanti ke depan kreatif mandiri gitu ya. Jadi mereka bisa lebih memahami selain dari PowerPoint. Oke, yang Ibu katakan tadi strategi yang dipakai berarti siswa ibaratnya praktek langsung ya, dengan menggunakan papan diagram. Jadi yang diharapkan itu apa? Yang diharapkan adalah siswa ya lebih memahami atau bisa lebih mengolah lagi, oh seperti ini ya diagram batang. Kemudian di papan diagram juga kan sudah disediain susun derajat. Mereka bisa
ada, mereka tinggal menentukan aja. Misalnya 30 derajat bagaimana ukurannya bagaimana. Pasti mereka tinggal pakai benang itu tinggal dicantumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas dimohon Kita berdoa mendoakan masing-masing, berdoa mulai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Sebelum dimulai, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tembak angka 12. Oke, 7. Permainan tembak angka 3 yes, 29. 29 yes 1. 31 yes 22 Oke, 29. Kalau sudah semangat, kita lanjutkan pembelajaran bab 5. Bab 5 ini materinya apa? Penyajian data. Penyajian data. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pertemuan keempat, Ibu mau ulang-ulang nih materi yang sebelumnya. Kalian pernah belajar materi apa saja yang di bab 5 ini? Membuat tabel, apalagi yang diagram lingkaran sudah Ibu berikan belum? Sudah. Apa sih yang dimaksud dengan datum? Apa yuk? Yang dimaksud Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Oke, siapa? Datum adalah narasumber. Oke, Aditya. Datum adalah narasumber. Berdiri. Datum adalah Narasumber. narasumber. Saya lain. Keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu diri. Ayo berdiri. Apa dan Bapak adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu Keterangan atau informasi yang dimulai dari kejadian atau narasumber. jadi ada keterangan yang diperoleh dari narasumber. Kemudian setelah diagram batang apa yang Diagram garis. Nah, apa itu diagram garis? Beberapa ruang grafik berupa garis gambar garis yang menghubungkan. Oke, sekarang kita masuk ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran apa sih? Kalau kamu lihat, dengar diagram lingkaran itu penampakannya kayak apa? Lingkaran. Kayak lingkaran. Sekarang pertanyaannya itu, berapa sih satu lingkaran penuh itu besar sudutnya? 360 derajat. 300. 60 derajat. Jadi satu lingkaran harus 300 Derajat. Kalau setengah lingkaran itu yang dipegang berapa derajat? 180 derajat. Ini namanya khusus setengah adalah setengah tidak. Kenapa di sini sampai 180? Tapi kalau satu lingkaran berarti jadi 180 ditambah 180. Jadi 360. Kemudian Rangga mau buku. Oh iya, tapi sebelum ini ada perjalanan sama
udah pernah ngumpulin data ya? Data itu bisa diambil atau diperoleh dengan 3 cara kan kemarin? 3 cara. 3 atau 2? 3. Cara apa aja sih? Wawancara. Kursioner. Apa men? Oh, itu cara mengumpulkan data. Sekarang kita sudah mau memasuki diagram lingkaran ya. Cara-caranya nah, yuk kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan diagram lingkaran. Diagram yang penyajian datanya berbentuk lingkaran. Nah, kemudian disediakan juga ada apa? Ukuran. Di sini ada ya. Coba akan mempraktekkan cara membuat diagram. Nah, Ibu sediakan tabelnya. Lihat tabel di papan tulis itu. Ya, ada tabel kan? Ya. Di situ ada tabel bahwa ada data berapa siswa ya kira-kira ya jumlahnya ya. Berapa siswa? 120. Dari mana kamu dapat 100? Siapa yang mau maju? Ini namanya papan diagram. Biasa disingkat PADI. Papan diagram. Kalau kamu lihat di sini ada diagram apa saja? Jumlah siswanya berapa? 30 ya? Oke, Ibu minta kamu apa namanya? Batangnya ini sesuaikan dengan tabel. Nah, ini kita lepas dulu. Dan lalu lepas. Nah, lalu ya. Nah, ini baru di. Nah, oke. Terus coba 45, coba letakkan 45 di mana? Habis itu Yohana. Iya, 45. Nah, terus yang merahnya tolong dilepas lagi, tarik ke bawah. Lepaskan. Iya, paskan dah. Ya. Kemudian apa lagi? Futsal. Ya, silakan futsal. Ini dia dilepas dulu. Ini dilepas dulu. Berapa futsal tadi? 20. Ini jadi dari ujung ini. Nah. Ibu. Oke, merahnya ditarik dulu. Dan udah. Nah, ini namanya yang hitam-hitam benang itu adalah diagram garis. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke diagram lingkaran. Di situ ada nggak sudutnya? Ada ya? Nah, Ibu ini sengaja nih nggak pakai sudut berapa derajat nggak? Ibu jalanin ini 10 derajat. Dari sini ke sini 10 derajat. Oke? Nah, Ibu minta pindahkan yang putih. Di mana 90? Ya. Nah, ini adalah basket, ya. Udah basket, kita lanjut ke
Oke. Yang ini basket, ini volley. Lalu apa lagi yang belum? Futsal. Futsal. Lanjut. Paskibra. Tinjau dulu derajat. Acukan tangan bukan kawan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan betul semuanya? Yakin? Senang? Ada materi yang belum dipahami? Ada yang materi yang belum dipahami? Misalkan yang bagian mana itu ada tidak? Yakin? Kesimpulannya bahwa hari ini kita belajar mengenai diagram Lingkaran. Diagram lingkaran. Intinya adalah diagram Lingkaran. lingkaran. Hari ini kita sudah menghitung besar sudut, Pusat. apalagi Persentase. persentase. Jadi itu yang harus kalian pahami nanti pada saat pengerjaan soal. Ya, karena materi ini nih, materi penyajian data paling banyak keluar pada saat ujian. Nah, ini ada KPD, ada ya? Ada. Ini kerja kok. Tidak satu kelompok berapa orang? 6. Satu kelompok 4 orang. Ditulis nama kelompoknya di sebagian atas. Kemudian kita lihat lagi. Di sini diketahui data cara 60 siswa kelas 7 ke sekolah. Yaitu dengan cara apa di sini? Jalan kaki Jalan kaki. Berapa orang? 15 Kemudian bis bis 5. Angkutan sepeda jemput. Kalian isi tabel ini yang kosong-kosong, kemudian lalu gambar. Bisa? sah Ada pertanyaan sebelum dibagikan? Ya. Kelompoknya kita bagi berempat. Berempat. Ditutup pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. sebelum melanjutkan Kamel sebagai ketua kelas silakan tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih telah datang ke rumah saya. Setelah kita kemarin pelaksanaan supervisi, maka hari ini kita berbincang tentang pasca observasi. Kalau menurut gue nih, selama kita pelaksanaan kemarin itu, kira-kira KD atau indikator yang Ibu sampaikan sudah tersajikan? KD atau indikator yang saya sajikan itu yang pertama ada tentang pengetahuan, yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya seperti diagram peta, diagram garis, kemudian diagram. Untuk keterampilan itu menyajikan menghasilkan data itu tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk indikatornya saya lebih mengarah ke menyajikan diagram lingkaran
lingkaran. Karena sebelumnya sudah saya sampaikan yang mengenal data, diagram data, dan diagram. Berarti disajikan ya Bu ya pada saat pelaksanaan. Terus kira-kira metode yang Ibu pakai, apa metode yang dipakai? Saya pakai metode basis ini, di mana karena alasan saya pakai metode itu di situ bisa memecahkan permasalahan, karena ada istilahnya ada diskusi dan membahas sama-sama tentang permasalahannya. Jadi di situ ada kolaborasinya, komunikasinya, mereka bisa berpikir kritis juga, kan? Seperti itu. Maka Ibu memilih metode PBL ya dalam pelaksanaan. Oke, kira-kira alat atau bahan sumber yang Ibu pakai? Alat dan sumbernya saya ambil yang pertama dari pegangan siswa dulu, kemudian dari slide PowerPoint yang diambil dari berbagai referensi dari internet, kemudian ada juga medianya yaitu papan diagram yang berbentuk diagram data, lingkaran, dan garis. Kira-kira tahapan pembelajarannya akan Ibu sajikan kemarin itu menurut Ibu ini sudah runtun belum? Sudah runtun belum? Maksudnya Sudah runtun, kalau menurut saya insya Allah udah ya, karena melalui dari pendahuluan kita membuka dalam berdoa dulu, lalu kita absen dulu, cek kehadiran siswa, kesehatan siswa, lalu SPK itu untuk menambah semangat, lalu ada juga menyanyikan lagu Pancasila bersama-sama untuk menumbuhkan semangat siswa juga, itu di dalam pendahuluan. Kemudian ada juga apel seksi dalam pelajaran yang telah disampaikan materi sebelumnya, nah itu bagian dari pendahuluan. Kemudian di kegiatan intinya baru kami memberikan permasalahan sesuai dengan indikator, membahas tentang apa itu diagram lingkaran, seperti apa, dengan cara tanya jawab dengan siswa. Jadi komunikasi, kolaborasi itu di dalam kegiatan inti. Lalu ada juga kita membahas soal dengan bersama-sama. Kemudian di dalam kegiatan inti juga siswa itu diberi kesempatan untuk maju menyelesaikan sebuah soal. Beberapa soal ya banyak, ada dalam satu soal itu kan banyak yang harus diselesaikan. Lalu di bagian penutup itu juga ada refleksi apakah siswa itu menyenangkan mempelajari materi pada hari itu. Lalu kemudian dia meminta pengen S-breaking lagi, nah saya ulang lagi S-breaking karena dia lebih semangat ya dalam belajar. Nah itu ya tadi ada juga. Kalau kita lihat memang dari pelaksanaan ya. Sekarang kalau misalnya ada nggak kalau pada saat sebelum itu ada persiapan khusus yang Ibu siapkan untuk pelaksanaan seperti simak? Ada persiapan terpisah yang pertama kan saya menyiapkan seluruh kegiatan itu, seluruh medianya Yang Ibu siapkan untuk secara tertulis misalnya sedikit aja. Secara tertulisnya itu mungkin menyiapkan lembar evaluasi ya sama FKPD. Terus kalau dalam materi kemarin siswa sulit menurut perkiraan Ibu, kan ini kan sudah melaksanakan evaluasi juga kan, menurut Ibu setelah materi pelaksanaan kira-kira ada nggak kesulitan siswa dalam memahami materi ini? Kemarin pada saat pembelajaran itu kan saya menanyakan kepada siswa
yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pelajaran yang diharapkan kompetensi dasar Kompetensinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya berharap siswa dapat menyajikan diagram pembicaraan dengan proses yang telah kita pelajari. Oke, pertanyaan berikutnya, kira-kira tuh apa yang perlu diperhatikan khusus dalam pembelajaran materi diagram? Paling khususnya itu mereka dalam perhitungan itu yang coba belajar mereka masih harus lebih giat lagi untuk mempelajari tentang dasarnya ya, kan dasar kayak itu yang poin paling penting karena itu adalah sebelum pelaksanaan kelas harusnya anak-anak itu sudah mulai paham. Jadi saya di sini di fasilitas ini mungkin lebih ditekankan dari Dasar itu khususnya ya, jadi anak-anak sudah mempunyai kemampuan dalam kali bagi pada saat kita mau mempelajari materi diagram, karena mungkin berhubungan dengan presentasi tadi ya, pembuatan dosen, jadi anak-anak itu sudah paham. Yang terakhir kan Bu ini ya, apa yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pelajaran kali ini? Khusus sekali, tadi kan itu kan khusus dalam materinya gitu, tapi dalam pelaksanaannya kira-kira ibu itu merasa apa yang harus diperhatikan lagi terhadap siswanya? Iya, terhadap siswanya. Oke, kalau terhadap siswanya mungkin masih ada sedikit yang, tapi itu sebenarnya bukan ngobrol ya. Ini mereka tuh masih berdiskusi dengan kawan teman-teman sebelahnya. Jadi itu bisa dikatakan aktif kan, kalau misalnya mereka nanya dengan teman sebelah, ada saran saya menjelaskan atau apa gitu kan. Mungkin mereka itu menegaskan kali apakah pemahaman mereka yang disampaikan itu sama enggak dengan pemahaman seperti itu kali ya. Mereka berdiskusinya itu. Jadi Menyamakan persepsi sebenarnya ya. Itu mungkin diperhatikan khususnya dalam setiap pembelajaran kali ya. Ya, karena kan kalau kayak tadi, kalau kayak materi yang Ibu sampaikan itu kan berkaitan dengan pembelajaran yang sebelumnya. Mungkin ya tadi perhatian khususnya mungkin ke siswa. Tapi kalau kita lihat kemarin pasca pelaksanaan, menurut Ibu anak-anak semangat dengan pembelajaran yang sudah Ibu sajikan? sesuai dengan penutupan kemarin saya tanya semangat banyak, hampir semua jawab menyenangkan. Terus ya kendala awalnya sering sesuai makin sudah gitu semangat Menggunakan media itu ya. jadi disitulah titiknya siswa tersebut tidak ada lagi yang mengantuk atau tidak ada lagi yang apa namanya Bicara dengan sesama teman. Apakah situasi kelas? Mungkin kemarin kan biasa saya kan menggunakan kelas yang biasa. Bagaimana waktu itu karena kita menggunakan lab, itu ada nggak perbedaan menurut Ibu? sangat banyak perbedaan ya, karena di sini mungkin ada fasilitas. Kalau misalnya di kelas terkadang mereka sangat panas ya, jadi supaya membuat situasi mereka lebih kurang gimana ya, kurang efektif juga kan. Makanya di dalam kelas itu ada siswa yang serius kan, ada yang tidak serius. Itu yang di kelas ya. Tapi setelah saya memakai lab ini, alhamdulillah saya perhatikan semuanya aktif, memperhatikan. Biasanya ada yang tidur, sekarang tidak ada yang tidur, ada yang ngantuk ya. Jadi itulah hal yang kelihatan perbedaannya dari satu. Jadi kalau dari segi tadi pembelajaran dan pindah tempat, kedepannya Ibu kira-kira merancang pembelajaran itu menurut Ibu yang nyaman itu seperti apa ke depannya?
tinggal Ibu, karena kan tadi sudah merasakan perbedaan belajar tempat itu, kedepannya nanti apa yang akan ibaratnya program atau rencana kedepannya seperti apa? rencananya yang kita harus bisa memfasilitasi kelasnya dulu supaya nyaman. Misalnya menyiapkan kipas, kipas angin, kemudian Sosial media, media yang pembelajaran yang tadi. lebih menarik lagi gitu. Media pembelajaran lebih saya siapkan lebih baik lagi. Kan enggak mesti semuanya harus berada di komputer, mungkin suatu saat mungkin bisa aja, tapi bisa aja dengan kapasitas yang ada, bisa komputer. Tapi kan karena juga guru lain juga memanfaatkan media, jadi berarti ya tergantung nanti kemudian nanti ke depannya akan membuat media yang lebih menarik sehingga siswa atau murid akan lebih perhatian dalam pembelajaran sendiri. Kira-kira harapan ke depan gimana? Saya siswa bisa mengerti materi yang disampaikan dan mereka lebih menjelaskan. Mudah diterima gitu ya. Dimudahkan gitu ya. Itu saja. Ini terima kasih kesempatan yang diberikan ini. Tapi saya tanya perasaannya setelah kita coaching dari pra ya, pra pelaksanaan dan pasca. Bagaimana perasaan Bu ini setelah adanya coaching dalam supervisi ya? Awalnya saya tidak tahu seperti apa setelah disampaikan seperti ini akhirnya kan menambah pengetahuan saya ya, ada sedikit ada deg-degan juga ya gitu, tapi setelah dijalani ternyata santai ya. Mungkin selama ini kan supervisi itu kan tidak ada paling melaksanakan, tapi jadi setelah kita melakukan ini nanti perasaan Bu ini ada nggak merasa sesuatu yang tadinya tidak muncul itu tergali Pak? Jadi setelah adanya ini kan kita adanya di komunikasi ya, saya di mana ya kekurangan saya sebelum saya tampil gitu ya, agar tampilan saya bisa maksimal. Akhirnya dengan adanya kolaborasi saya mengetahui sehingga pada saat pelaksanaan saya lebih siap maju jadi dengan adanya diskusi itu gimana ya, artinya benar-benar siap dibandingkan dengan tidak ada Belajar. kalau pasca ini observasi mungkin kita berbincang dengan setelahnya ya, kelebihan dan tidak atau program ke depan yang akan dilaksanakan. lebih baik bagaimana untuk depannya ya. Tadi kan rencana ke depannya baik ya, sehingga anak lebih tertarik dengan belajar. Yang disampaikan lagi Saya mungkin menyampaikan terima kasih banyak sudah menawarkan saya supervisi ini dengan baik pelaksanaan pasca akhirnya saya bisa mengetahui apa yang ada di dalam kegiatan terima kasih juga Bu Reni atas waktunya mau